Apa itu virtual leader? Virtual leader adalah pemimpin yang mengarahkan orang-orang dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan pekerjaan mereka, untuk menemukan model bisnis baru, untuk berkomunikasi dengan pengikut mereka. Interaksi tatap muka tradisional telah diganti dengan media elektronik. Menjadi seorang virtual leader pastinya bukan hal yang baru dan mudah, meskipun bagi para pemimpin handal yang tidak terbiasa dengan pekerjaan remote. Ada beberapa keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh virtual leader antara lain. 1. Transparansi. Bekerja secara remote membuat semua data dan dokumen pendukung pekerjaan tidak akan selalu dapat diakses secara mudah. Karena jika bekerja secara langsung di kantor, maka Anda dan rekan kerja dapat berhadapan langsung untuk saling memberi dan menerima dokumen yang dibutuhkan secara fisik ataupun secara online. Namun, ketika bekerja secara remote, permintaan data atau dokumen menjadi cukup krusial karena mungkin ada kecurigaan data atau dokumen yang disalahgunakan. Maka, salah satu keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pekerjaan virtual adalah membuat data dan dokumen pendukung pekerjaan dapat diakses sehingga membuat para pekerja dapat memiliki pemahaman tentang tujuan organisasi yang ingin dicapai. 2. Partisipasi. Izinkan para anggota tim untuk berpartisipasi pada tahap perencanaan proyek, baik mereka yang bekerja di bidang teknikal atau praktikal. Pastikan bahwa semua anggota tim dapat berkontribusi dalam menjalankan proyek dan mencapai tujuan bersama. Semua anggota tim harus ikut berpartisipasi pada tiap pekerjaan. Jika ada anggota tim yang membutuhkan bantuan, anggota tim lainnya harus ikut membantu dalam menyelesaikan masalahnya. 3. Kepercayaan. Pemimpin dan pekerja harus secara penuh jujur ketika saling berbagi data dan update status pekerjaan. Meskipun informasi yang kurang baik, hal ini untuk meningkatkan kredibilitas dan menjaga integritas data yang sedang dibagikan. Kepercayaan ini harus muncul di antara para anggota tim, dan pemimpin harus membentuknya dengan memberikan kepercayaan yang bertanggung jawab kepada semua anggota tim. Virtual leader fokus pada menginspirasi para anggota tim dan membantu tim untuk mencapai tujuan. Secara lebih luas, virtual leader harus memiliki pendekatan manajemen yang berbeda, artinya memiliki komunikasi tim, tidak hanya komunikasi per orang. Sehingga virtual leader perlu memiliki kemampuan menulis yang baik dengan menerjemahkan hal-hal penting seperti empati dan pengertian ke dalam kata-kata yang tertulis yang akan dibagikan secara virtual ketika sedang melakukan video conference dengan para anggota tim. Memimpin secara virtual. 1. Mulai dengan empati dan kesabaran. Pada saat pandemi COVID-19 menyerang di tahun 2020, hanya merasakan dampaknya seperti krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Bekerja secara virtual pun memiliki dampak yang sangat besar, karena tidak semua orang pernah dan bahkan cocok bekerja secara virtual. 2. Bangun kepercayaan antara karyawan dan organisasi melalui komunikasi. Para anggota tim harus mengetahui bahwa mereka diperhatikan oleh leader mereka. Kehidupan seseorang selama pandemi COVID-19 benar-benar sangat berubah dengan cepat. Mungkin Anda pernah mendengar berita bahwa dalam kurun waktu 1 bulan, ada seseorang yang kehilangan beberapa anggota keluarganya dikarenakan COVID-19. Situasi setiap orang yang bisa sangat cepat berubah selama pandemi COVID-19 ada. Maka cobalah untuk selalu mengkomunikasikan secara intens melalui pesan dengan cara yang berbeda. 3. Ciptakan keterbukaan untuk mencoba cara kerja baru. Tidak semua pekerjaan akan berjalan sempurna pada pertama kali dicoba. Mengubah tim dan orang-orang menjadi virtual akan membutuhkan waktu yang panjang. Biarkan orang-orang untuk merasakan perbedaan, bekerja secara virtual maupun secara langsung. Semua pasti akan berubah termasuk pola bekerja. Orang-orang harus beradaptasi dengan bekerja secara virtual,
maka biarkan para anggota tim untuk merasakan pola bekerja secara virtual. 4. Buat pekerjaan virtual tetap menyenangkan. Bekerja secara virtual pastinya memiliki tekanan tersendiri di mana terkadang mereka harus menyelesaikan masalah sendiri karena kurangnya keterbatasan komunikasi dibandingkan bekerja secara langsung. Bekerja secara virtual memiliki stresnya tersendiri, maka sebaiknya buat pekerjaan virtual menjadi menyenangkan. Misalnya seperti membuat playlist musik untuk memulai setiap rapat dengan tim secara virtual. 5 kelebihan utama virtual team. Yang pertama, perspective and decision making, innovation and creativity. Kehadiran virtual team memastikan adanya sudut pandang yang bervariasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini disebabkan virtual team memungkinkan kolaborasi berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda dan dari lokasi geografis yang berbeda. Perbedaan latar belakang anggota tim juga akan menghasilkan inovasi-inovasi baru serta kreativitas dalam pekerjaan. 2. Cost effectiveness. Virtual team memungkinkan dilakukan pemangkasan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan bertatap muka. Contoh, tim yang bertemu secara visual tidak memerlukan sebuah kantor untuk bertemu dan melakukan rapat. 3. Faster speed of information flow. Tim yang berkomunikasi secara virtual memangkas waktu koordinasi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi secara tradisional. Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan tools-tools digital untuk komunikasi. Contoh, daripada harus menyampaikan urusan suatu permasalahan pada atasan secara langsung atas suatu permasalahan, lalu terpaksa menunggu sehingga urusan tersebut disampaikan lagi pada pihak yang berkaitan, komunikasi bisa dilakukan dengan penggunaan tools seperti Slack yang menjamin adanya komunikasi cepat dan transparan. 4. Talent recruitment. Virtual team tidak membutuhkan anggotanya untuk hadir di satu lokasi geografis. Artinya, jika sebuah pekerjaan, proyek, membutuhkan kemampuan atau skill set tertentu yang langka di suatu lokasi geografis, hal ini tidak menjadi masalah. Contoh, seorang expert di suatu bidang yang berlokasi di India bisa saja berkontribusi untuk suatu proyek di Indonesia jika expert di bidang itu masih langka di Indonesia. 5. Authority and work independency. Produktivitas virtual team bergantung pada kemandirian anggota-anggotanya dan kemampuan anggota-anggotanya untuk dapat menjadi bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. 3 tantangan utama virtual team. 1. Cultural and measurement differences. Setiap individu anggota virtual team, jika virtual team terdiri atas anggota dari latar belakang yang sangat berbeda, memiliki sudut pandang kultural tersendiri yang mungkin akan menghadirkan konflik. Individu anggota virtual team juga mungkin memiliki sudut pandang berbeda tentang penilaian atau pengukuran suatu hal atau permasalahan. 2. Low trust. Rasa kepercayaan lebih mudah dibangun saat ada tatap muka langsung. Namun, virtual team pada dasarnya tidak melakukan tatap muka langsung secara regular. 3. Reluctance to share. Saat anggota virtual team berasal dari organisasi yang berbeda, ada kemungkinan kepentingan organisasi menjadi tantangan tersendiri dalam kolaborasi virtual team. Contoh situasi ini adalah saat sebuah tim lintas organisasi atau departemen atau geografis dibentuk untuk suatu proyek bersama. 4 kelemahan virtual office yang harus diantisipasi. 1. Kurangnya interaksi karyawan dengan pemilik usaha. Karena setiap karyawan bekerja secara remote,
Pemilik perusahaan online biasanya jarang memiliki interaksi fisik dengan anak buah mereka. Interaksi yang dilakukan biasanya hanya melalui telepon, chat, atau video call. Meskipun kelihatannya efisien, tapi sedikit banyak hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan laju perusahaan. 2. Karyawan kurang fokus. Karena bekerja secara remote dan tidak berinteraksi langsung dengan pemimpin perusahaan, karyawan cenderung mudah kehilangan fokus saat menyelesaikan tugas mereka. Untuk menegur secara langsung pun tidak bisa, karena virtual office hanya disewa alamatnya bukan tempatnya. Untuk mengantisipasi hal ini, evaluasi rutin harus diterapkan. Selain dapat mengendalikan kinerja karyawan, evaluasi juga dapat membuat karyawan waspada dan termotivasi untuk senantiasa fokus pada tugas mereka masing-masing. 3. Sering terhambat masalah teknis. Listrik mati atau gangguan jaringan internet merupakan masalah yang sering dihadapi setiap perusahaan. Bagi yang berkantor di gedung konvensional, kendala semacam ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan berkat listrik darurat atau modem dari teman sejawat. 4. Karyawan merasa kesepian. Karena tidak bertatap muka secara langsung dengan rekan sejawat maupun pimpinan, beberapa karyawan perusahaan yang menyewa virtual office mungkin akan merasa kesepian. Hal ini bisa saja menurunkan minat dan motivasi mereka yang berakibat pada menurunnya kinerja.